tinggal bersama-sama dengan termohon. Andre ada di apartemen, itu ada rumah apa? Jadi rumah dari Tama tidak dikatakan di tempat yang seperti itu. Kenapa? Rumah utama kan rumah kosong. Ada rumahnya, ada orang yang nempati, tapi kan Andre kan tidak mau di sana. Andre ada apartemen, dia tinggal dan dia sudah bisa tempat tinggal. Bahasanya itu di dalam surat edaran Mahkamah Agung minimal bisa tempat tinggal. Jadi bukan pisah ranjang ya, itu beda. Kalau pisah ranjang mereka satu rumah tapi beda tempat tidur. Tapi kalau pisah tempat tinggal berarti ada rumah sendiri, ada rumah sendiri. Nah, Andre sudah 1 tahun tinggalnya beda. Termohon tinggalnya beda. Jadi setahun lebih Andre sudah tinggal di satu apartemen, termohon di satu tempat. Jadi insya Allah persyaratan itu telah terpenuhi. Andre hanya cuma satu, saya ingin cerai yang beda. Jadi rumah induk ini artinya rumah utama ini tidak ada sama Di sekali. Tangerang Selatan. Tidak ada sama sekali yang rumah. Ada, masih ada perpindahan. Maksudnya Dia tidak ada dua orang ini. nggak ada. Mereka tidak tinggal di rumah. Dua-duanya tidak tinggal di rumah. Andre di apartemen, yang termohon tidak tahu ada di mana, saya tidak paham. Yang jelas Andre punya tempat tinggal sendiri, namanya di apartemen di Jakarta mana saya tidak paham. Dan itu rumah ada yang menempati tapi bukan Andre. Bukan Andre berarti tidak menyebutkan partai saya tidak tahu ini. anak apakah di Tidak menyebutkan termohon saya tidak paham. Yang jelas Andre punya tempat tinggal sendiri. Bang Badi disinggung soal ada kalau misalkan pernikahannya akan sangat begitu berpengaruh terhadap diri. Itu Iya. pengaruhnya seperti apa sih Bang? Ya kalau penderitaan Anda pernah rumah tangga? Belum. Tidak usah tanya sebetulnya. Udah Pak. Yang bertanya yang berumah tangga. Udah. Kan pertanyaan Kan berbagi, Bang. berbagi. Pertanyaan saya sama Anda, kalau Anda pernah berumah tangga, Anda bisa tahu bagaimana menderitanya. Di saat seseorang ada problem-problem rumah tangga yang sudah tidak mungkin bisa dipersamakan lagi, dipersatukan, dikomunikasikan. Jadi rumah tangga itu seperti mata uang, tidak bisa Jadi kalau sudah menyatakan bahwa saya sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga ini, akhiri. Karena pengakhiran sebuah rumah tangga itu adalah penyelesaian supaya tidak menderita. Karena kalau diteruskan, penderitaan yang berkepanjangan itu juga akan rusak seseorang. Jadi jangan dipertahankan, akan menyebabkan mudarat yang berkepanjangan. Jadi orang jangan menganiaya dirinya sendiri. Tidak boleh kita menganiaya diri sendiri. Kalau memang sudah tidak sanggup lagi untuk dipertahankan, ya akhiri. Tidak ada sesuatu yang salah, apalagi itu diputus oleh pengadilan. Pengadilan yang mengesahkan sebuah perceraian. Tidak ada. Tapi Bang, kalau menanggapi hal ini, artinya dua belah pihak tidak sama sekali tidak menempati rumah mereka. Itu seperti apa sih Bang? Ya itu sesuai. Kalau seandainya orang itu memang punya rumah banyak, oke lah. Banyak rumahnya banyak, bukan satu, banyak banget rumahnya. Ada di Batu, ada di mana-mana. Rumahnya banyak, itu bukan satu. Banyak rumahnya, di Jakarta ada 4. Tangerang ada berapa, di Batu ada. Jadi kalau orang punya rumah banyak, ya jangan disalahkan. Jadi masalah kalau rumah banyak. Kalau yang tidak punya rumah banyak, itu seperti apa Bang? Ya kalau dia nggak punya rumah kan yang penting dia bisa tempat tinggal. Syaratnya itu Pas di depan-depanan, Bang. harus bisa tempat tinggal. Artinya bisa tempat tinggal, mereka tidak boleh tinggal satu rumah. Nah, jadi harus satu ke kanan, satu ke kiri, harus bisa. Namanya pisah tempat tinggal, bukan pisah ranjang ya. Kalau pisah ranjang itu mereka satu rumah tapi tidak tidur bersama-sama. Dan itu tetap melanggar, tidak boleh diceraikan karena tidak memenuhi syarat. Berarti ini udah memenuhi syarat ya, Bang ya? Jadi 1 tahun ya bisa. Oke, Bang. Oke. Siap. Thank you, Bang. Ya. Bang. Oke.